Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Sudah kembali lagi Sudah kembali lagi setelah keluar kota yang melanglang buana ya untuk kerja juga. Dan kita nanti akan menghadirkan ya informasi yang sangat-sangat menarik karena 27 November sebentar lagi malah. Jadi akan ada sesuatu yang besar. Iya, betul. Pilkada Jakarta dan juga sejumlah daerah lainnya pilkada serentak di seluruh Indonesia. Tapi yang menarik adalah pilkada DKI Jakarta nih, karena syarat dengan endorsement tokoh-tokoh politik, mantan presiden dan juga tokoh-tokoh besar lainnya. Apakah endorsement ini akan menjadi saingan di titik terakhir, besok terakhir masa kampanye? Betul. Mantan Presiden Jokowi akan berkampanye di RKP, lalu bagaimana dengan Prambanan? Selain Anies dan Ahok, apakah ketua partai akan turun Megawati juga? Soekarno Putri ya. Nah, Megawati Soekarno Putri juga sudah berangkat begitu ya ke Jawa Tengah. Jadi apakah ini juga merupakan salah satu endorsement dan juga sudah turun gunung begitu? Kami akan menghadirkan dialog utama kami dan kita juga akan menghadirkan mengenai OTT yang rencananya akan dihapuskan ya. Iya, apakah ini justru akan melemahkan penindakan korupsi di Indonesia? Kita akan bahasnya nanti, tapi kita akan hadirkan terlebih dahulu kabar pilihan untuk Anda pemirsa, di mana jembatan penghubung antar desa di Ngawi, Jawa Timur roboh setelah diterjang banjir. Robohnya jembatan membuat akses jalan terputus total. Pemirsa, beginilah kondisi jembatan yang roboh di Desa Klampisan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Robohnya jembatan terjadi setelah beberapa hari terakhir wilayah sekitar ini diguyur hujan yang deras hingga mengakibatkan air sungai pun meluap. Selain itu, adanya sampah bambu yang menumpuk pada bagian fondasi tengah jembatan ini membuat arus air menggerus bagian samping jembatan. Saat ini BPBD Ngawi telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan juga pihak desa untuk melakukan peninjauan. Pemirsa, dari Ngawi kami hadirkan informasi dari Banyuwangi, di mana warga di Dusun Tapak Lembu, Kabupaten Banyuwangi ini digegerkan dengan perusakan puluhan makam di tempat pemakaman umum oleh orang tak dikenal. Ya, beginilah kondisi TPU di Dusun Tapak Lembu setelah terjadinya perusakan oleh orang tak dikenal. Pelaku merusak dengan menghancurkan bagian nisan dengan total sebanyak 30 makam. Peristiwa perusakan ini pertama kali diketahui oleh juru kunci yang mendatangi area pemakaman tersebut. Menurut warga setempat, pada 14 November lalu sempat terdengar suara gaduh di area pemakaman. Ini apa maksud ya, merusak makam seperti ini? Puluhan lagi. Ya, informasi selanjutnya pemirsa, sebuah mobil yang dikemudikan seorang pelajar SMP terguling dan terperosok ke dalam kali di Jalan Mandara Permai 7, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Pemirsa, kamera CCTV ini merekam detik-detik mobil minibus berwarna putih saat itu melaju kencang dari arah Kapuk Muara menuju Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Karena melaju kencang, mobil oleng tak terkendali, lalu terperosok ke dalam kali. Mobil itu ternyata dikendarai seorang pelajar sekolah menengah pertama. Aduh, ini jangan diikuti ya. Umur. Iya, pengemudi tidak mengalami luka-luka dan dapat dievakuasi oleh warga sekitar. Proses evakuasi mobil sempat memacetkan jalan raya Mandara Permai, Penjaringan, Jakarta Utara. Peristiwa ini sudah ditangani anggota unit Laka Lantas setempat. Dari Jakarta, pemirsa, kami hadirkan informasi selanjutnya dari Sumatera Utara, di mana seorang remaja putri di Labuan Batu Utara, Sumatera Utara ini menjadi korban penculikan dan juga penyekapan. Dalam video yang berdurasi 23 detik ini, tampak korban berinisial AOS. Remaja putri berusia 18 tahun diduga menjadi korban penculikan dan penyekapan. Bahkan korban sempat ditodong senjata mirip senjata api jenis pistol di kepala. Menurut keterangan Sri Mustika, kakak korban, dua tetangganya melihat adik kandungnya telah dibawa oleh 3 pria tak dikenal dengan menggunakan mobil berwarna kuning secara paksa. Diduga pelaku meminta uang tebusan ratusan juta rupiah. Polres Labuan Batu yang mendapat laporan tengah mendalami kasus dugaan penculikan ini.
Langsung saja pemirsa kami ajak Anda saatnya untuk memantau bagaimana dengan arus lalu lintas saat ini di pagi hari ini. Ada rekan dari NTMC Brigadir Eklesia yang akan mengabarkan kepada Anda. Silakan Brigadir Eklesia. Baik, terima kasih Mala dan Vira. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Pospol Semanggi, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, yakni dari arah Selipi yang akan menuju ke arah MT Haryono maupun Cawang dan juga Pancoran pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula di jalur sebaliknya, di jalur arteri tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran di kawasan ini. Dan di kawasan ini juga terdapat jalur busway dan juga halte. Kami mengimbau untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya serta tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Untuk situasi arus lalu lintas di tol dalam kota juga pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Pada pagi hari ini masih diberlangsungkannya kontraflow. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan tidak lupa untuk terus mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Selipi yang akan berbelok kiri menuju Sudirman ataupun dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah MT Haryono juga dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan tetap meningkatkan konsentrasi pada saat sedang berkendara. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Eklesia melaporkan, kembali kepada Mala dan juga Vira. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Eklesia langsung dari Simpang Semanggi, Jakarta. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga bahasan menarik di Apa Kabar Indonesia Pagi. Di antaranya adalah Komisi 3 DPR RI telah menetapkan 5 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terpilih periode 2024-2029. Setio Budianto terpilih sebagai Ketua KPK berdasarkan hasil pengambilan suara terbanyak. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Komisi 3 DPR RI menetapkan 5 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2024-2029 dalam rapat pleno di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pemilihan calon pimpinan KPK dilakukan secara voting oleh 48 anggota Komisi 3 DPR. Kelima nama pimpinan KPK terpilih dengan suara terbanyak yaitu Setio Budianto, Fitroh Rohyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono. Setio Budianto terpilih menjadi Ketua KPK dengan mendapatkan 46 suara dan 45 suara diantaranya memilih dirinya sebagai Ketua KPK. Sementara Johanis Tanak mendapat 48 suara, lebih banyak dari Setio. Namun dari 48 suara itu hanya 2 suara yang memilih dirinya menjadi Ketua KPK. Serupa dengan Tanak, Fitro pun mendapatkan 48 suara. Tetapi hanya 1 suara yang memilihnya menjadi Ketua KPK. Johanis Tanak, Fitroh Roh Cahyanto, Setio Budianto sebagai Ketua, Agus Joko Pramono, Ibnu Basuki Widodo. Udah bener ya? Dari 5 orang pimpinan KPK terpilih tersebut, pimpinan mendapatkan persetujuan forum. Apakah saudara Setio Budianto dapat dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua KPK masa jabatan tahun 2024-2029? Jadi ini setuju untuk 5 orang terpilih sebagai anggota, wakil ketua 4, 1 Ketua Setio Budianto ya. Hasil voting juga mencatat 5 anggota Dewan Pengawas KPK terpilih dengan suara terbanyak, yaitu Wisnu Baroto, Beni Mamoto, Gus Rizal, Sempeno, dan Siska Mirawati.
Pemilihan hari ini dilakukan setelah Komisi 3 DPR menggelar fit and proper test terhadap 10 calon pimpinan KPK dan 10 calon anggota Dewan Pengawas KPK sejak Senin 18 November 2024. Dari Jakarta, Zinedine Dohan, Taufik Muharfan, TV One mengabarkan. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Kita punya informasi pilihan berikutnya di mana kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto masih terus berlanjut. Setelah menghadiri KTT G20 di Brasil, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kerjanya di London, Inggris. Salah satu agenda yang akan dilaksanakan adalah bertemu Raja Charles III. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Stansted Airport London pada pukul 8.42 waktu setempat atau sekitar pukul 15.42 Rabu sore waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo ini merupakan lawatan kunjungan negara lanjutan usai menghadiri KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil. Setibanya di London, Prabowo Subianto disambut oleh perwakilan Kerajaan Inggris Charles Anderson, serta perwakilan khusus Menteri Luar Negeri Inggris Adele Taylor. Dubes Indonesia untuk Inggris Desra Percaya juga tampak hadir untuk menyambut kedatangan Presiden. Usai bertolak ke hotel tempat penginapan, Presiden Prabowo disambut langsung oleh mahasiswa dan mahasiswi Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia London. Sementara itu, cuaca di London saat ini sangat dingin, mencapai suhu -1 derajat Celcius. Presiden akan menghadiri pertemuan bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer sekitar pukul 12 siang waktu setempat. Dan rencananya Presiden akan melakukan sejumlah pertemuan lainnya, di antaranya memenuhi undangan Raja Charles III hingga Wakil PM Inggris Angela Rayner. Presiden Prabowo Subianto juga diagendakan menghadiri acara CEO Roundtable Forum. Dari London, Inggris, Fahada Indi, TV One mengabarkan. Pemirsa, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Anindya Novian Pakri menghadiri acara Indonesia UK Climate and Green Finance Breakfast yang diselenggarakan di London Stock Exchange, London, Inggris. London Stock Exchange Group menerima pemerintah dan Kadin Indonesia bertema Partnering in Climate and Green Finance. Acara ini merupakan rangkaian dalam London Climate Action Week. Presiden Direktur Bakri & Brothers itu pun menjadi pembicara utama dalam kegiatan tersebut untuk memberikan pidato dalam agenda ini. Pembukaan daripada market opening Indonesia Partnering Climate and Green Finance. Bangga Kadin bisa merayakan kunjungan ini dengan market opening bell. Terima kasih. Sementara itu pemirsa, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Daerah Sumatera Barat gelar rapat pimpinan provinsi serta dialog dengan calon gubernur Sumatera Barat. Tema dialog itu seputar sinergi dan dunia usaha dalam pemerintahan yang menumbuhkan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Rapat pimpinan Provinsi Kadin dan dialog calon gubernur Sumatera Barat ini dibuka oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Tovan Eko Nugroho. Acara ini dihadiri oleh Kadin Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha. Fokus Kadin Provinsi di Sumatera Barat adalah pertumbuhan ekonomi di Sumbar yang bisa meningkatkan dari 4,4% menjadi 8%. Menggerakkan ekonomi melalui pengusaha-pengusaha di Sumatera Barat dan bersinergi tidak hanya dengan pengusaha lokal tapi juga pengusaha nasional di Indonesia dan bahkan internasional. Banyak potensi yang telah kami diskusikan tadi dan saya rasa dengan berjalannya waktu di Rapiprof ini akan banyak ide-ide dan gagasan baru lagi ke depan bagaimana menggerakkan ekonomi yang baru, green economy, blue economy dan sebagainya. Pemirsa, usai
usai jeda kami akan menghadirkan informasi kepada Anda di mana di Tangerang, Banten ini seorang bocah berusia 9 tahun dipaksa menenggak minuman keras lantaran dituduh mencuri. Informasi yang akan kami hadirkan sejenak. Aparat Polda Jawa Timur merilis identitas 3 tersangka pelaku pengeroyokan hingga tewas yang terjadi di Sampang, Pulau Madura, 17 November 2024 lalu. Mereka masing-masing berinisial FS, DUR, dan ID. Penyidikan polisi mengungkap para pelaku telah termakan kabar bohong alias hoaks hingga mengeroyok korban sampai tewas. Kasus berawal saat salah satu calon Bupati Sampang datang ke Padepokan Kiai Mu'alif. Kerabat Kiai Mu'alif yang bernama Kiai Hamdudin merasa dilangkahi sampai terjadi cekcok. Tidak lama setelah keributan berakhir, sekelompok pendukung Kiai Hamdudin marah-marah. Mereka menerima kabar jika Kiai Hamdudin dipukuli. Tanpa mau menerima kebenaran, mereka justru mengeroyok korban. Nah, sehingga pada saat sudah diamankan masuk ke Padepokan, kelompok yang terpisah dari Haji Kiai Hamdudin, yang termasuk 3 tersangka ini datang dan menduga di situ ada isu bahwa Kiai Hamdudin dipukuli. Nah, itulah penyebab terjadinya akhirnya Jimmy ini disangka melakukan pemukulan terhadap Haji Hamdudin. Dalam pengungkapan kasus, polisi juga menyita sejumlah bukti, antara lain 3 celurit milik para tersangka. Polda Jawa Timur kemudian mengimbau masyarakat untuk tidak mudah termakan hoaks, apalagi menuju Pilkada serentak 27 November pekan depan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Mas, ada permintaan maaf, bukan sampai meninggal. Informasi berikutnya pemirsa, Satreskrim Polrestabes Bandung menggerebek sebuah rumah yang dimana di Komplek Muara Kota Bandung yang menjadi tempat operator marketing judi online. Untuk mengelabui para pelaku ini, mengelabui para pelaku menjadikan lokasi rumah tersebut seolah-olah sebagai toko kain. Dalam penggerebekan, polisi juga menangkap 5 tersangka yang terdiri dari 4 orang bertugas sebagai bagian administrasi dan 1 orang berinisial FG sebagai supervisor. Mereka ini bertugas menyebarkan 2 situs judi online kepada masyarakat. Menurut polisi, dari awal pemeriksaan, lokasi ini telah beroperasi selama 2 tahun dan menghasilkan keuntungan 300 hingga 500 juta rupiah per bulannya, sedangkan servernya berada di Kamboja. Untuk proses pengembangan dan juga penyelidikan lebih lanjut, maka kelima tersangka ini ditahan di Polrestabes Bandung. Dari Jawa Barat kami hadirkan pemirsa informasi selanjutnya dari Sumatera Utara, di mana sebuah kafe di Medan Perjuangan Kota Medan ini disatroni maling yang menggunakan penutup wajah. Pelaku menggasak barang elektronik jutaan rupiah. Dari rekaman CCTV, pelaku masuk seorang diri dari pintu depan kafe Seneca Coffee Studio di Jalan Gorilla Seikera, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Pelaku mengambil telepon genggam, laptop, dan dompet dengan total kerugian jutaan rupiah. Pelaku kemudian membawa barang curiannya dengan sebuah tas dan keluar dari pintu yang sama di mana pelaku masuk. Ya, ini ada berita yang sangat miris pemirsa, di mana di Tangerang, Banten seorang bocah berusia 9 tahun dipaksa menenggak minuman keras lantaran dituduh mencuri. Selain itu, salah satu pelaku juga menakuti korban dengan mesin las listrik sehingga membuat korban trauma.
Pemirsa, beginilah peristiwa yang terjadi pada bocah saat dianiaya warga lantaran dituduh mencuri uang Rp700.000 dari pemilik penggilingan padi di Desa Muncung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Selain dianiaya, dia juga ditakut-takuti dengan alat las. Bocah itu juga dipaksa menenggak minuman keras. Meski korban terus menolak, warga malah menyiramkan minuman keras ke kepala korban. Ibu korban sudah mencoba untuk bermusyawarah dengan mengganti uang yang dituduhkan dicuri oleh anaknya itu. Namun pemilik penggilingan tidak merespon dan juga menganiaya anaknya bersama dengan warga lainnya. Sementara usai mendapatkan laporan pada Selasa lalu, polisi menangkap 3 dari 4 pelaku. Mereka dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan kekerasan terhadap bocah R. Saat ini polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap 1 pelaku lainnya. Untuk informasi terbaru, pemirsa, langsung saja kami ajak Anda bergabung bersama dengan Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Bahtiar. Selamat pagi, Pak Kapolresta. Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh ini bagaimana sebenarnya peristiwa ini bisa terjadi sehingga akhirnya korban yang merupakan seorang bocah ini dipaksa minum minuman keras begitu, Pak Kapolres? Jadi memang betul tadi apa yang sudah disampaikan bahwa korban ini mengalami serangkaian tindakan kekerasan akibat dari dugaan tersangka yang pemilik penggilingan saudara C ini menduga bahwa korban ini mengambil sejumlah uang, diduga mengambil sejumlah uang, kemudian bersama teman-temannya tersangka ini kemudian melakukan serangkaian tindakan kekerasan kepada korban, gitu ya, pada korban seperti yang terlihat di video itu. Kemudian dari Polresta Tangerang menerima laporan, kemudian kita langsung menindaklanjuti dan berhasil menangkap para pelaku. Seluruhnya pelaku ada 4 orang dan saat ini yang sudah berhasil kita tangkap, kita amankan sebanyak 3 orang dan 1 orang masih dalam pengejaran atau pencarian. Demikian, Mbak. Ya, Pak Kapolres, kalau kita lihat di video tersebut, bocah ini dianiaya dan dilihat atau ditonton beramai-ramai oleh warga di situ, Pak. Apakah memang bocah ini terciduk melakukan pencurian begitu atau pencuriannya itu terbukti betul, Pak? Atau seperti apa? Iya, diduga memang tindakan pencurian ini memang betul, diduga memang betul. Kemudian memang rame itu hanya menonton saja, nonton karena aksi dari 4 orang tersangka ini. Jadi warga hanya menonton, gitu, warga sekitar itu hanya menonton aksi yang dilakukan para tersangka 4 orang ini, gitu. Demikian. Iya. Ini kan sudah ditetapkan 4 tersangka ya, sementara ada juga 1 orang lainnya masih kabur begitu ya. Tapi perannya mereka seperti apa, Pak Kapolres? Seperti terlihat yang di video gitu, ada yang mengikat, kemudian ada yang berusaha untuk memberikan minuman keras, kemudian menyiram, kemudian menakut-nakutin dengan alat las gitu ya, mau menyetrum gitu. Kemudian juga ada yang membanting dari dipan gitu ya. Jadi mengakibatkan korban ini ada luka memar di kaki dan di punggung dan juga mengalami trauma gitu. Iya. Iya, Pak Kapolres, apakah memang pada waktu itu tidak ada warga yang meminta agar kondisi tersebut dihentikan, Pak, mengingat anak tersebut atau bocah tersebut terlihat sudah ketakutan dan meminta dihentikan? Dari video yang kita lihat itu ya, itu terlihat belum ada upaya dari warga sekitar gitu kan. Mungkin dari warga sekitar menduga ini karena
korban ini melakukan pencurian terhadap barang atau uang milik tersangka gitu. Iya, kalau dari keterangan-keterangan warga, memangnya mereka ini membiarkan karena memang korban ini sudah kerap kali melakukan hal-hal seperti itu atau seperti apa ya Pak ya? Kalau terkait dengan sering atau tidaknya belum bisa kita ungkap ya faktanya, masih kita dalami apakah memang dia sering melakukan hal-hal seperti itu. Nanti akan kita sampaikan kemudian kalau memang ada hal seperti itu ya. Baik, terima kasih Kombes Pol Bahtiar, Kapolresta Tangerang sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat menjalankan aktivitas kembali, Pak. Baik, selamat pagi. Dan kita akan kembali pemirsa masih di Apa Kabar Indonesia Pagi untuk membahas terkait dengan Jokowi Efek. Apakah harus ditangkis dengan kehadiran juga dari Ketua PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri, di mana Jokowi secara resmi menyatakan dukungannya pada Pilkada Jakarta dan Pilkada Jawa Tengah. Akankah Megawati ikut turun gunung untuk mengimbangi Jokowi Efek? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Para kingmaker turun gunung. Ini ada apa ya? Apakah ini ada kepanikan? Ya. Kemudian semuanya harus turun gunung. Apakah tidak percaya atau tidak percaya diri dengan paslonnya masing-masing untuk berkampanye sendiri sehingga turun gunung? Kita akan membahasnya, pemirsa. Di studio sudah bergabung bersama kami analis politik UIN, Mas Adi Prayitno. Selamat pagi, Mas Adi. Halo, selamat pagi Mas Adi. Dan kemudian via daring juga sudah bergabung bersama kami, Mas Sarmuji, Sekjen Partai Golkar. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Baik. Dan juga Bang Andreas Hugo Parera, politisi PDI Perjuangan. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Selamat pagi, Sirat. Selamat pagi, Bang. Oke, kita ke Mas Sarmuji dulu. Mas Sarmuji, ini kira-kira kenapa ini harus turun gunung mantan Presiden Jokowi untuk berkampanye? Apakah ini bentuk ketidakpercayaan diri atau kepanikan mungkin, Mas? Enggak, kalau Pak Jokowi punya alasan yang sangat historical ya. Pak Jokowi di Jawa Tengah, ya kita semua tahu Pak Jokowi berasal dari Jawa Tengah. Bahkan Pak Jokowi mengawali karirnya di Solo. Jadi menurut saya wajar kalau Pak Jokowi memastikan Jawa Tengah akan semakin baik setelah kepemimpinan yang ada sekarang. Demikian juga Jakarta, Pak Jokowi adalah Gubernur DKI Jakarta, jadi masih punya ikatan emosional dengan daerah khusus Ibu Kota Jakarta ini. Jadi turunnya Pak Jokowi menurut saya tidak ada kaitannya dengan kepanikan atau kekurang percayaan diri seorang calon. Di Jawa Tengah dan Jakarta menurut saya calon kita sangat percaya diri, meskipun kita juga mengakui bahwa dorongan Pak Jokowi pasti memiliki pengaruh yang baik terutama di Jawa Tengah dan di DKI Jakarta. Tetapi dalam kacamata kami, keterlibatan Pak Jokowi di Jawa Tengah dan Jakarta secara langsung, hemat kami adalah karena punya sejarah, ikatan sejarah dengan Pak Jokowi sendiri. Ya, Mas Sarmuji, artinya tidak ada kekhawatiran mengenai elektabilitas yang dimana Pramono Dul ini juga sudah mulai agak sedikit meningkat begitu kan? Jadi bukan karena itu ya akhirnya harus turun gunung, kemudian supaya ada Jokowi efeknya di Pilkada Jakarta dan juga mungkin di Jawa Tengah juga begitu? Kalau meningkatnya Pak Pramono dan Bang Dul di DKI, barangkali kalau dikaitkan dengan itu sedikit relevan, tetapi kan itu terbantahkan dengan fenomena yang terjadi di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah sebaliknya, data survei menunjukkan bahwa di Jawa Tengah pasangan calon yang kami usung dan yang di-endorse oleh Pak Jokowi trennya justru meningkat dan makin hari makin kuat. Jadi alasan itu sebenarnya alasan pelengkap saja, tetapi alasan yang sebenarnya adalah alasan yang sangat historical. Pak Jokowi punya ikatan emosional sekaligus punya ikatan historis dengan dua daerah yang memang pernah ditapaki oleh Pak Jokowi. Ya, kita ke Bang Andreas. Bang Andreas, bagaimana Anda melihat kalau
tadi di kubu RK Suswono, Jokowi langsung turun untuk berkampanye. Nah, di kubu Mas Pram sendiri kan juga sudah ada Anies Baswedan. Tapi perlukah ini ada tambahan kekuatan dengan Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri turun juga, Bang? Kalau Ibu Mega ya soal turun atau apa ada langsung di lapangan atau tidak itu ya adalah hal yang secara politis memang tanggung jawab politik, tanggung jawab moral dari Ibu Mega sebagai Ketua Umum yang mengusung baik Mas Pram di Jakarta maupun ya Pak Andika dan Mas Hendradi di Jawa Tengah gitu. Karena beliau adalah Ketua Umum partai gitu. Sehingga juga di dalam ya proses masa kampanye ini sebagai Ketua Umum juga secara resmi terdaftar sebagai tim kampanye dari juru kampanye dari pasangan-pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan. Saya kira itu adalah hal yang merupakan ya tanggung jawab politik dan tanggung jawab moral daripada seorang ketua umum terhadap kader-kader terhadap pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi bukan karena si A ikut sini kemudian Ibu Mega harus turun, tapi itu adalah hal yang sudah merupakan bagian daripada ya tugas dan kewajiban politik gitu. Apakah itu turun secara langsung atau memberikan dukungan melalui statement, itu adalah bagian dari ya kerja-kerja politik di dalam masa kampanye. Iya, bagian dari kerja-kerja politik, artinya juga mengamankan bagaimana dengan kandang banteng di Jawa Tengah ini tetap mendapatkan kitohnya ya, begitu ya, tetap mendapatkan sesuatu ya dari kandang banteng. Tapi kalau misalnya dari Jakarta sendiri Bang Andreas, kira-kira akan seberapa jauhkah dari Ketua Umum PDI Perjuangan ini bisa juga ikut langsung begitu, turun gunung begitu Bang Andreas? Ya di mana gunungnya sih? Ya soal turun kota ya, turun kota. Diralat turun kota aja kok kayak gitu ya Bang ya. Di mana gunungnya sih? Ya, soal besok datang nggak Bu Megawati intinya Bang Andreas? Nggak, maksudnya gini, artinya sebagai Ketua Umum Ibu Mega bisa ada langsung di hadapan publik, tapi juga bisa melalui berbagai macam alat teknologi yang sekarang ada ini menyampaikan, publik juga tahu gitu bahwa ya, apa yang saya katakan tadi gitu, bahwa sebagai Ketua Umum beliau mempunyai tanggung jawab ya politik, tanggung jawab moral untuk memberikan dukungan kepada calon yang diusung. Yang mengusung ketika usungan ke KPU itu kan tanda tangan langsung dari Ketua Umum partai, dan Ibu Mega yang menandatangani itu gitu. Jadi itu hal yang sudah seharusnya dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan gitu. Berarti besok datang di kampanye akbar ya Bang Andreas? Saya nggak tahu, kalau itu ya nanti kita lihatlah nanti. Tapi sama-sama nantikan ya berarti ya. Tapi ya, saya kira publik sudah tahu soal itu gitu, bahwa Ibu Mega tentu memberikan dukungan pada pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan. Karena beliau yang menandatangani surat rekomendasi dari partai kepada KPU, dan itu adalah bukti baik secara yuridis, politis, dan untuk memberikan dukungan pada pasangan yang diusung gitu. Tapi kalau yang lain kan kita nggak tahu gitu, apa historis atau apa, nggak jelas gitu. Baik. Kita ke Mas Adi. Kalau Mas Adi melihatnya dalam pilkada serentak ini sudah terlihat tidak rivalitas antara Joko Widodo dengan Megawati Soekarno Putri, terutama ya di Jakarta dan juga di Jawa Tengah? Ya, saya kira memang tidak bisa dibantah soal bagaimana ini kan perspektif publik sebenarnya. Kalau Jakarta dan Jawa Tengah itu disimplifikasi, disederhanakan, ini salah satunya adalah pertarungan politik babak lanjut antara Jokowi dengan Megawati Soekarno Putri. Karena apapun misalnya Lutfi itu sekalipun saat ini adalah kader Gerindra,
dulu kan sangat identik dengan Jokowi. Begitupun dengan Ridwan Kamil. Meski publik juga tahu beliau ini adalah kader Golkar sejak lama, tapi karena kedekatan dengan Jokowi, Golkar termasuk Ridwan Kamil, wajar kalau kemudian paslon nomor 1 ini juga diidentikan dengan Melekat Jokowi. gitu ya. Sangat melekat, identifikasi, dan bahkan dianggap 11-12. Wajar kalau kemudian ketika Jokowi memberikan dukungannya secara terbuka, publik di depan itu berharap betul Megawati sebagai ketua umum partai politik besar juga tampil ke publik sebagai pesan bahwa Pramono Anung itu adalah orang yang memang sejak awal diperjuangkan untuk memenangkan pertarungan di Jakarta. Tapi sebenarnya itu tanpa depannya. Kalau di belakang ya saya kira tanpa diminta sekalipun, Megawati sebagai ketua umum partai pastinya menginstruksikan kepada mesin politiknya yang ada di Jakarta itu untuk memenangkan paslon nomor 3 ini. Itu yang saya kira publik kan agak suka. Kalau ada elit itu bentrok dan berhadap-hadapan. Suka banget kayaknya ya. Suka banget dan itu yang paling banyak ditunggu sebagai sebuah tontonan politik. Kalau Jokowi kemudian Megawati itu berhadap-hadapan, sepertinya seru. Ini seakan-akan mengulang pertandingan Pilpres 2024 yang akan datang. Padahal kan orang juga tahu Ridwan Kamil itu Golkar loh, mestinya Bang Sarmuji yang kelihatan misalnya melawan Megawati Soekarno Putri. Tapi kalau Golkar head to head dengan PDIP per hari ini tuh persaingan yang biasa. Jadi rasanya nggak heboh-heboh amat. Nggak kurang seksi gitu ya? Iya, kurang tapi beda ceritanya. Kalau sudah ada nama Megawati dan muncul juga nama Jokowi, ini seakan-akan pertandingan yang sangat spektakuler. Tapi itu berbicara seru politiknya. Mas Adi, berbicara seru persaingan antara kedua ini. Apakah memang politik endorsement dengan tokoh-tokoh besar ini bisa mendongkrak elektoral dari masing-masing paslon? Apakah kita bisa memastikan bahwa pemilih loyalis dari Jokowi bisa akan menyalurkan suaranya untuk RK, kemudian pemilih loyalis PDIP akan menyalurkan suaranya untuk Pram? Nanti kita akan bahas, tapi kita jeda dulu Mas Adi. Ditahan dulu Mas Adi, biar kita seru. jeda dulu. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita langsung ke Mas Adi, melanjutkan yang tadi, Mas Adi Praitno. Bagaimana endorsement para tokoh-tokoh ini mempengaruhi elektoral dari masing-masing paslon? Apakah kita yakin bahwa pemilih-pemilih loyalis dari tokoh-tokoh ini akan juga memilih dari paslon yang didukung? Ya saya kira dalam sistem pemilihan gubernur secara langsung, endorsement ataupun dukungan terbuka oleh elit-elit kunci seperti Jokowi, Anies Baswedan, dan yang lainnya, pastilah menjadi penting. Ketika Jokowi misalnya tampil ke publik memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil, tentu di level elit-elit partai ini kan terkonsolidasi bagaimana paslon 1 itu disupport secara maksimal untuk memenangkan di Jakarta. Dan pada saat yang bersamaan tentu saja kawan-kawan yang ada di kubu yang lain 2 dan 3, khususnya 3, saya kira ketika ada dukungan yang diberikan oleh Anies Baswedan misalnya, ini tentu akan melipat gandakan bagaimana support politik dan sistem mereka itu, bagaimana mengkapitalisasi begitu banyak resource politik. Nah yang menarik bagi saya adalah ketika melihat kenapa misalnya Megawati itu tidak terlampau tampil nyata ya di Jakarta. Ini mungkin juga bagian dari komunikasi politik, menghindari resistensi, menghindari isu-isu yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Dan bahkan kalau kita tracking satu persatu, 1 dan 3 khususnya, itu kan sangat tidak kelihatan warna partainya. Mereka ingin menunjukkan kepada publik bahwa resistensi dan penolakan ke partai itu kan agak besar sebenarnya. Maka yang dimunculkan itu adalah wajah bahwa Ridwan Kamil dan Pak Pramono Anung adalah milik bersama. Per hari ini di kubu nomor 3 yang diekspos itu adalah bagaimana dukungan politik Anies Baswedan. Ini semacam pemain naturalisasi. Pinjaman ya. Mantap ya. Kan kita tahu juga Anies berseberangan dengan PDIP, berbeda secara politik sejak 2017. Tapi karena di tahun ini di Pilkada di 2024 iman politiknya sama, Anies yang dulu adalah pemain lawan tiba-tiba hari ini dinaturalisasi gitu ya. Dan kemudian sangat kelihatan sekali diandalkan untuk melipat gandakan dukungan politik memenangkan pertarungan di Jakarta. Oleh karena itu di sisa waktu yang ada, saya kira dukungan-dukungan elit yang sudah mengkristal ini harus diamplifikasi, dimaksimalkan, dan bahkan kalau bisa juga terjun ke masyarakat, mengajak para basis-basis konstituennya mendukung salah satu paslon. Karena kalau semacam endorsement hanya sebatas foto-foto ataupun pernyataan secara terbuka, agak kurang efeknya. Karena di Jakarta secara umum, pemilihnya itu adalah sangat independen dan tidak terlampau bisa didikte oleh para elit. Oleh karena itu, model kampanye politik yang per hari ini masih disukai adalah kampanye yang
bertemu tatap muka, door to door, dialog, dan kemudian mengajak mereka memilih Mas salah Adi, satu paslon. artinya kalau untuk Jakarta ya, artinya Jokowi efek dan Megawati efek ini tidak terlalu berpengaruh untuk Jakarta? Berpengaruh ya tetap ada. Tetap Jadi ada. tidak bisa kita lihat, jangan lihat bahwa Megawati ini hanya sebatas ketua umum partai, tapi kan basis-basis loyalisnya bukan hanya di PDIP. Di luar itu, di kalangan-kalangan misalnya nasionalis yang lain, kelompok-kelompok minoritas, itu kan tetap kuat dan solid sejak awal. Jokowi begitu pun, sekalipun bukan ketua umum partai, bukan kader partai, tapi kan Jokowi punya Gibran sebagai wakil presiden. Kemudian Jokowi itu kan sangat identik pemilihnya dengan PSI. Sebagian yang lain dulu pemilih Jokowi itu adalah pemilih Golkar, pemilih partai-partai yang lain. Jadi dalam konteks inilah bagi saya endorsement itu tetap penting. Cuma tidak terlalu mau ditampilkan gitu ya, tidak mau Betul, terlalu tapi dilihatkan. alangkah lebih kuatnya jika endorsement itu juga dilakukan langsung oleh sang elit kunci ini. Betul tidak bahwa pemilihnya masih ada? Betul tidak pemilihnya masih loyal? Karena memang tidak bisa politik itu hanya sebatas klaim. Apalagi elit-elit kunci ini adalah mereka yang per hari ini tidak lagi menjadi pejabat publik. Beda ceritanya kalau yang berkampanye itu presiden, semua infrastruktur politiknya akan mensupport. Kita tanyakan ke Mas Sarmuji dulu, Mas Adi. Gimana Mas Sarmuji tadi kata Mas Adi Prayitno, ya ini beda cerita sebenarnya karena mantan Presiden Jokowi ini kan sudah bukan lagi pejabat publik. Nah, bagaimana Anda melihat pengaruh atau Jokowi efek khususnya ya di Jakarta? Kalau di Jawa Tengah juga kita sudah lihat mantan Presiden Jokowi ini sudah terjun langsung. Kalau di Jakarta saya pikir pengaruh Pak Jokowi juga masih cukup kuat ya. Bagaimanapun Pak Jokowi pernah menjadi gubernur DKI dalam masa yang sebenarnya tidak terlalu lama, tetapi dalam masa yang tidak terlalu lama itu kinerja Pak Jokowi cukup memikat hati masyarakat di Jakarta. Jadi kalau Pak Jokowi mengendorse Pak Ridwan Kamil, itu ada alasannya bahwa orang yang dulu berkinerja baik di DKI, gubernur yang sangat dicintai oleh rakyat DKI, hari ini mengalihkan dukungannya, mensupport Pak Ridwan Kamil. Tentu ini ada pengaruhnya, di samping juga bagaimanapun meskipun Pak Jokowi bukan presiden hari ini, tetapi rakyat tentu masih ingat bagaimana Pak Jokowi bekerja dengan cukup baik sebagai presiden. Dan orang-orang yang baik, orang-orang yang berkinerja tinggi, kalau mengendorse calon pejabat publik, tentu rakyat akan mengidentikan ini orang-orang baik, orang yang berkinerja tinggi, itu pasti kumpulnya dengan orang yang berkinerja tinggi juga. Kalau dalam pepatah, kupu-kupu kuning akan berkumpul dengan kupu-kupu kuning. Orang yang baik, orang yang bekerja bagus juga akan tentu saja mengendorse orang yang bagus. Karena ini pertaruhan nama baik juga. Kalau seandainya Pak Ridwan Kamil nanti kalau jadi gubernur tidak baik, tentu Pak Jokowi tidak akan mau mengendorse. Seperti yang diucapkan oleh Pak Jokowi sendiri, Pak Jokowi mengendorse Ridwan Kamil dengan alasan kinerja, dengan alasan track record waktu menjabat sebagai gubernur Jawa Barat. Barangkali itu menurut saya. Baik, kita ke Bang Andreas. Bang Andreas, tadi disebut soal Anies Baswedan pemain naturalisasi, senyum-senyum loh, tadi tampak di layar gitu ya. Bang Andreas begini, kalau Jakarta apakah benar Megawati ini memang memfokuskan kepada sosok Anies Baswedan dan Ahok? Sementara ada Jawa Timur, Jawa Tengah yang Megawati turun kota, bukan gunung loh Bang ya. Kalau Ibu Mega selama ini kan juga ke beberapa daerah, tentu ya daerah-daerah yang ya dengan situasi dan kesehatan dengan usia beliau turun di beberapa daerah. Tidak, kalau dulu kan biasa ke hampir seluruh Indonesia kan beliau dari satu kota ke kota yang lain. Tapi sekarang ya beliau tentu datang ke tempat-tempat tertentu, daerah-daerah tertentu, dan lebih ke konsolidasi internal di partai. Adakah alasannya Bang hanya beberapa tempat tertentu saja? Ya itu tadi kan, sekarang kan pilkada serentak seluruh Indonesia, ada 514 kabupaten kota, ada 37 provinsi. Ya
tidak semudah itu juga, tapi kan kader-kader yang lain kan menyebar ke seluruh Indonesia gitu. Tapi kan secara simbolik kita tahu bahwa ya Ibu Mega adalah ketua umum partai, dan bila beliau memberikan dukungan, tentu memberikan dukungan secara yuridis, formil itu rekomendasi itu ditandatangani oleh ketua umum, oleh Ibu Mega gitu. Kemudian juga Bang tentu Andreas, secara tapi politis ya beliau memberikan dukungan. daerah-daerah tersebut adalah kandang banteng yang diamankan begitu, Bang Andreas? Ya mau bilang kandang banteng yang diamankan ya bisa benar, dan itu harus dilakukan gitu, dalam arti bahwa ada daerah-daerah yang kemudian menjadi perhatian, karena dengan daerah yang begini banyak, tentu tidak bisa seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke kita capai gitu. Tapi dengan alat komunikasi yang mudah, alat komunikasi yang bisa membantu untuk memudahkan, ya Ibu Mega sebagai ketua umum untuk menyampaikan kepada publik dukungan beliau kepada kader-kader yang diusung oleh PDI Perjuangan gitu. Dan itu adalah tanggung jawab ketua umum partai gitu, untuk memberikan dukungan secara moral, secara politik kepada mereka yang diusung gitu. Itu hal yang wajar dan sudah seharusnya dilakukan. Baik, kita juga nanti akan mendalami ke Mas Adi ya, seberapa besar efeknya ketika sosok itu hadir di dalam kampanye akbar sebelum 27 November. Kami segera kembali usai jeda. Kita lanjutkan dialog. Mas Adi, kalau misalnya ada beberapa kota seperti di Kandang Banteng itu kan sangat-sangat concern ya untuk Megawati Soekarno Putri itu untuk datang. Tadi juga Bang Andreas bilang ngasih tahu nih kalau kampanye akbar di Jakarta Megawati akan datang atau tidak. Tapi paling tidak sosok Megawati ataupun Jokowi ketika menghadiri kampanye akbar atau berada di satu wilayah itu akan berpengaruh besarkah? Kan secara prinsip ini soal kalkulasi untung dan rugi. Jadi memang kalau kita membaca kecenderungan mestinya elit-elit partai kalau ada kampanye akbar dia harus datang. Yeah. Itu nggak bisa dibantah. Tapi satu hal, ini kan soal bagaimana cara mengkalkulasi kehadiran elit-elit kunci dalam sebuah kampanye akbar. Apakah dengan kehadiran Megawati misalnya dalam kampanye akbar itu akan memberikan dampak signifikan atau justru sebaliknya? Kalau memberikan dampak yang tidak terlampau penting, negatif sebut saja, tentu kehadirannya tidak terlampau penting. Karena per hari ini kalau kita melihat profilingnya Pramono dan Sidul, ini kan dikesankan milik bersama. Bukan hanya PDIP, bukan hanya kader Banteng, kan itu kesannya. Bahkan per hari ini sangat kelihatan sekali yang diekspos adalah dukungan politik yang diberikan oleh Anies dan anak Abah. Bahkan kalau kita mau jujur sebenarnya di internal PDIP ada sosok lain yang juga penting dilihat endorsementnya, misalnya seperti Ahok. Tapi per hari ini kita tidak pernah ada amplifikasi bahwa Ahok adalah menjadi bagian penting dari pemenangan Pram dan Dul. Ini mungkin soal bagaimana strategi ke publik. Karena kalau Ahok muncul, orang akan ingat Pilkada 2017. Sisi-sisi negatif yang semacam itu yang sepertinya ingin dihindari. Oleh karena itu, ini yang saya kira memang launching seorang kandidat itu memang sebisa mungkin dia itu dimiliki oleh semua publik dan tidak terlampau identifikasi warna partainya. Meski kita tahu tentu Mas Pram itu dengan Sidul adalah orang yang ya harus kita akui ya darahnya memang darah merah. Tapi Mas Adi, untuk warga PDIP ya. DKI Jakarta nih, pemilih yang kita ketahui kritis dan rasional, apakah memang tokoh-tokoh ini punya presentasi yang cukup besar nih, diantaranya Jokowi, Anies, Megawati untuk mempengaruhi pilihan dari masyarakat Jakarta? Ya saya kira kalau mau jujur kita ranking satu persatu, dukungan politik secara terbuka, elit-elit kunci nomor 1 Prabowo Subianto. Itu nggak bisa dibantah, cuman memang Prabowo posisinya sebagai presiden yang sepertinya berhitung betul apakah endorsementnya akan dilakukan seperti di Jawa Tengah ataupun tidak. Karena ketika memberikan dukungan di Jawa Tengah ini kan protes dan saya kira dalam tanda kutip ya muncul resistensi di mana-mana, dianggap tidak etis misalnya, sekalipun dalam undang-undang presiden pun boleh berkampanye. Nah yang kedua ada Anies Baswedan, yang ketiga Jokowi, di situ ada Ahok, ada Megawati dan seterusnya. 3 besar menurut saya endorse-nya memang Prabowo, Anies dan Jokowi. Oleh karena itu ini yang sepertinya sedang diuji betul
Karena hari ini tidak ada Prabowo dalam tanda kutip ya, memberikan dukungan terbuka di Jakarta, maka seakan-akan kalau kita bicara tentang endorsement, sebenarnya lebih sakti mana pemain naturalisasi seperti Anies ataukah Jokowi. Kan ini yang saya kira memang dalam sisa waktu ke depan, apakah kerja politik, mengonsolidasi mesin-mesin yang ada, itu mampu memaksimalkan pertarungan politik yang ada. Tapi dalam kampanye akbar, kenapa ketua umum partai, sekjen-sekjen partai itu menjadi penting untuk hadir? Ini dukungan moral secara politik, ini support bahwa ini perahu sudah berlayar, maka tak ada cerita itu pantang mundur ke belakang dan harus menang. Karena kalau kita mau jujur, yang hadir dalam kampanye akbar adalah mereka yang pemilih-pemilih loyal, pemilih-pemilih yang dipastikan akan sudah memberikan dukungan politiknya ke paslon tertentu. Jadi kampanye akbar itu sebenarnya tidak terlampau bisa mengajak orang-orang yang misalnya undecided ataupun yang iman politiknya goyang-goyang. Jadi kampanye akbar itu semacam penegasan soliditas, siap tempur, dan mereka maksimal 100% untuk menang. Kan di situ konteksnya. Unjuk kekuatan ya. Oleh karena itu yang saya lihat kenapa Jokowi misalnya juga memberikan dukungan terbuka ke Ridwan Kamil. Jokowi ingin menguji bahwa basis-basis loyalitasnya di Jakarta semakin mengkristal, semakin solid, kerja keras untuk memenangkan RK dan Suswono. Itu tadi, apakah kerja politik dan endorsement yang diberikan ini terus akan mampu memberikan keyakinan kepada pemilih atau tidak? Ya tentu kerja politik yang terus sampai akhir akan menjadi penentu segala-galanya. Ya, Mas Sarmuji, kalau misalnya melihat dari Jakarta, kemudian Jawa Tengah, dari Joko Widodo ini sudah menunjukkan lah ya, sudah secara terbuka begitu. Nah, itu menjadi salah satu tolak ukurnya adalah karena memang Jokowi efeknya berperan sangat besar, atau apa sebenarnya yang ditujukan begitu, Mas Sarmuji? Ya, Pak Jokowi di dua daerah itu seperti yang saya bilang sejak awal punya jejak historis. Jadi ini semacam memanggil ulang memori kolektif masyarakat terhadap figur Pak Jokowi. Jadi kalau memori kolektif masyarakat terhadap Pak Jokowi waktu itu kesannya baik dan sampai saat ini juga baik, maka panggilan memori kolektif itu diharapkan memang punya efek kepada kandidat yang diendos oleh Pak Jokowi. Tapi apakah itu kemudian berpengaruh sangat signifikan, nanti akan diuji di lapangan. Kalau per hari ini itu mengkonsolidir memori kolektif masyarakat. Nanti tindak lanjutnya memang tidak bisa sekedar hanya endorsement seorang tokoh, tetapi mesin politik partai juga harus digerakkan secara maksimal. Kalau secara mesin politik di Jawa Tengah khususnya, barangkali kesiapan mesin politik pasangan Lutfi Tatyasi insya Allah cukup kuat, sekalipun itu merupakan basis politik dari PDIP. Tetapi di Jakarta memang pemilihnya tampak lebih cair, jadi endorsement seorang tokoh mungkin pengaruhnya cukup besar, bahkan mungkin lebih besar daripada promosi-promosi yang dilakukan oleh partai politik itu sendiri. Karena itu keterlibatan Pak Jokowi menurut saya sangat signifikan dalam mengangkat citra Pak Ridwan Kamil. Selama ini, jujur saja, selama ini publik Jakarta masih bertanya-tanya kemana sebenarnya arah dukungan Pak Jokowi. Karena di bawah itu sebenarnya masih ada confuse, apakah Pak Jokowi benar-benar mendukung Pak Ridwan Kamil atau Pak Jokowi mendukung Mas Pramono Anung yang selama ini selama 10 tahun sangat melekat kepada Pak Jokowi sebagai presiden. 10 tahun Pak Pramono Anung mendampingi presiden sebagai seskap. Dengan dukungan ini publik tidak lagi confuse, oh ternyata Pak Jokowi dukungannya kepada Ridwan Kamil. Dan itu didasarkan, seperti ucapan Pak Jokowi, didasarkan atas kinerja Pak Ridwan Kamil pada waktu menjadi gubernur. Jadi ini cukup clear menurut saya. Baik Mas Sarmuji, kita ke Bang Andreas. Bang Andreas, apakah kemisteriusan kehadiran Ibu Megawati di kampanye akbar besok ini adalah salah satu strategi agar, kalau kata Mas Adi Prayitno tadi, agar tidak ada resistensi nih di menit-menit terakhir? Resistensi dari siapa? Ya, maksudnya menjaga agar tidak ada narasi-narasi negatif begitu Mas. Mungkin ini salah satu strategi dari PDIP mungkin. Atau kalau tidak tampil langsung tapi bermain di belakang layar begitu Bang.
itu bagian dari strategi tentunya. Tapi gini, ya publik Jakarta itu sudah sangat paham bahwa siapa yang dicalonkan dan siapa yang akan, kalau menang, siapa yang akan menjadi gubernur dan wakil gubernur ke depan yang akan memimpin. Bahwa ada dukungan dari tokoh, saya kira itu hal yang tadi juga Mas Sarmudi menyampaikan itu akan memperkuat gitu. Tapi masyarakat itu juga tahu bahwa siapa yang akan dipilih, apalagi di Jakarta yang dengan komunikasi yang begini terbuka, transparan. Pak Anies sendiri menyampaikan, mengendorse masyarakat untuk memilih dan mengawal proses pemilihan ini. Itu menunjukkan bahwa ya masyarakat ini bisa melihat gitu siapa yang akan ke depan akan memimpin Jakarta, dan itu yang terpenting gitu. Itu yang terpenting, bahwa kemudian ada dukungan kita tahu bahwa ada public figure yang kemudian akan memberikan pengaruh pada proses pemilihan nanti. Itu juga hal yang biasa di dalam politik, bahwa apakah dia ada langsung di depan, apakah dia memberikan dukungan melalui mensolidkan mesin-mesin partai. Itu adalah bagian dari strategi politik dari tiap kontestan. Baik, kita sama-sama nantikan ya siapa saja tokoh-tokoh besar yang akan hadir dalam kampanye akbar. Kami lanjutkan nanti ya pembicaraan di lain waktu ya. Terima kasih Bang Andreas, juga Mas Sarmudi, terima kasih. Bang Sadi juga terima kasih. Terima kasih. Kita akan kembali pemirsa, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Seandainya saya bisa jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup close. Karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam hukum. Ya, ini sangat-sangat ramai diperbincangkan karena rencananya OTT akan dihapus. Kemudian ada sejumlah dari permintaan dari anggota DPR juga yang menyatakan bahwa harus ada konferensi pers secara resmi, wartawan tidak usah doorstop lagi. Tersangka jangan dipajang. Betul, tersangka nggak usah dipajang begitu ya. Dan itu akan menjadi pembahasan kita di pagi hari ini. Sudah bergabung bersama kami melalui daring ada Bang Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Gerindra. Selamat pagi Bang Habib. Selamat pagi Bang. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya Bang Habib lagi di studio nih, tapi lagi di dapil ya Bang ya. Kita juga ada Bang Boyamin Saiman, Ketua MAKI. Selamat pagi Bang. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita terlebih dahulu menuju ke Bang Habib. Bang Habib, ini sebenarnya apa yang menjadi alasan ataupun dasar bahwa ada sejumlah permintaan seperti tersangkanya tidak usah dimunculkan, kemudian ada rencana OTT juga dihilangkan, kemudian juga ada permintaan supaya wartawan gak usah doorstop deh, tapi konferensi pers secara resmi. Ya, jadi teman-teman juga harus mengedukasi masyarakat ya tentang bagaimana menyiarkan suatu peristiwa secara tepat ya. Jadi kalau ditanyakan kepada sebagai Ketua Komisi 3, sebagai pengatur lalu lintas pembicaraan pada proses fit and proper kemarin, tidak tepat pertanyaan-pertanyaan tersebut. Misalnya soal tersangka tidak usah dipajang, kemudian soal tidak adanya OTT, itu kan percakapan orang per orang yang ada di situ. Jadi saya nggak bisa mewakili mereka. Saya hanya bisa menjawab kalau ditanya terkait soal doorstop. Nah, doorstop ini kan kita paham banget ya. Ketika seseorang penegak hukum memberikan keterangan, menurut saya haruslah dalam forum yang resmi, ya, dalam forum yang benar-benar siap untuk menjelaskan, bahannya ada, datanya ada, pemahamannya jelas. Jadi kalau di doorstop, saya juga biasa di doorstop, kebanyakan tidak siap dan tidak ngeh secara terang dan jelas apa yang ditanyakan. Ketika penegak hukum yang mengeluarkan pernyataan, maka ditafsirkan berbeda-beda. Jangankan oleh masyarakat, satu media dengan media lainnya saja berbeda-beda. Nah, pendapat hukum, ya, keterangan terkait persoalan hukum, itu haruslah mempunyai bobot, ya, kejelasan yang yang jelas gitu loh. Artinya apa? Karena itu membawa dampak.
ya. Apa keterangan terkait masalah hukum akan membawa dampak hukum kepada siapapun, terutama orang-orang yang terkait di dalam persoalan tersebut. Sehingga ya justru saya sangat menghormati profesi wartawan, karena keterangan terkait perkara haruslah dinyatakan dalam forum yang resmi, ya, forum yang terukur dengan jelas gitu. Iya Bang Habib, tapi memang doorstop itu kadang-kadang lazim dilakukan untuk memastikan dan mengklarifikasi berita yang belum dapat dipastikan. Sehingga kita harus secara cepat nih, secepat mungkin untuk memberitahukan kepada masyarakat data yang pasti dari tentu saja pejabat KPK yang berwenang begitu. Nah kalau menunggu adanya konferensi pers itu butuh waktu yang lama mungkin untuk menyiapkannya Bang. Makanya harus diadakan konferensi pers yang resmi ya. Karena kadang-kadang juga apa yang ditanyakan dijawab juga dengan tidak jelas gitu kan. Jadi justru tidak sesuai dengan tujuan kawan-kawan memberitakan, mengkonfirmasi justru tidak terkonfirmasi, mencari kejelasan justru tidak jelas kalau dengan doorstop. Harus dengan konferensi pers yang resmi yang dilakukan oleh institusi tersebut. Baik. Kalau dari Bang Boy sendiri tanggapannya seperti Undang-undang apa? KPK kan ada asas keterbukaan dan itulah dinamikanya termasuk doorstop. Ya saya masih mengidolakan Pak Yusuf Kalla itu, kalau itu ahli doorstop malah. Apapun beliau bisa jawab dan tidak menimbulkan kegaduhan karena kemampuannya begitu. Nah pimpinan KPK ini kan juga sudah harusnya pada posisi level-level yang menguasai keseluruhan. Kalau dia rajin mengikuti perkembangan perkara apapun yang ada di situ kan pasti tahu. Nah, mana yang bisa disampaikan, mana yang tidak pasti juga akan dijaga namanya pimpinan KPK. Jadi, dan itu justru warna-warna dinamika di KPK itu justru adanya doorstop, adanya konferensi pers. Karena kalau nunggu konferensi pers bisa besok, karena tidak ada. Dan kemudian juru bicara ada. Kemudian ya kalau pimpinan KPK ada dan mampu menjelaskan ya doorstop. Dan ketika kemudian misalnya, belum bisa saya publikasikan juga nggak apa-apa kok. Teman-teman media juga pasti memaklumi itu. Jadi justru ini jangan kemudian dikurangi dengan tidak boleh doorstop itu. Nanti kan malah saya apakah Pak Habibur Rahman mau memonopoli oleh teman-teman DPR aja yang boleh doorstop itu kan yang menyampaikan itu. Jadi nggak apa-apa lah. Saya kira ini azas keterbukaan itu termasuk salah satunya ya harus siap untuk menjelaskan kapanpun dimanapun ketika ada pertanyaan. Karena KPK ini kan pertanggungjawabannya juga termasuk pada masyarakat. Di undang-undangnya kan begitu. Bukan hanya pada presiden, kepada DPR, kepada masyarakat juga pertanggungjawaban. Bentuk itulah pertanggungjawaban bahwa dia juga di situ kan ada pencerahan hukum, ada pendidikan hukum, dan sisi lain ada kampanye anti korupsi sekaligus di situ. Misalnya ditambahi supaya orang tidak lagi nyuap, orang tidak lagi mengatur proyek, kan begitu. Jadi dulu sebenarnya pimpinan KPK yang sekarang awal-awal itu setiap ada jumpa pers atau apa selalu ada pesan-pesan moral yang di situ. Nah ini kan dimanfaatkan. Kalau wartawan malah tidak mau memberitakan malah apa nggak repot tuh. Nah Bang Boyamin kalau misalnya soal tersangka jangan dimunculkan, itu bagaimana tanggapannya? Iya, itu kan soal strategi teknis saja lah. Mungkin bisa jadi kayak Kejaksaan Agung ditampilkan ketika dibawa dari luar ke ke dalam, asalnya dari dalam dibawa ke tahanan. Ya bolehlah begitu. Memang kalau dipajang terus menghadap belakang dengan diborgol itu terus jumpa persnya 2 jam itu kalau pingsan gimana? Ya memang itu hanya teknis saja lah. Ini kalau itu strategi saja lah ya. Tapi kan seolah-olah menjaga privasi tersangka ya. Padahal kan ini enggak juga ya harus di jalan tengah lah dengan cara pada saat pengumuman itu ya dibawa dari KPK atas itu dibawa turun terus kemudian dibawa mobil tahanan. Teman-teman wartawan misalnya masih bisa mengambil gambar itu. Jadi boleh ini dikompromikan. Memang kalau jumpa persnya 2 jam suruh berdiri di belakang menghadap kan dikasihan juga. Tapi kalau misalnya mengenai OTT sendiri yang rencananya ada wacana yang akan dihapuskan. Padahal itu sebenarnya kan marwahnya kitohnya adalah OTT gitu kan. Penyadapan diberikan kalau itu dihapuskan. Itu hanya mungkin ini pada posisi kemarin ketua KPK yang terpilih pada saat paparan dia tetap akan OTT kok. Dan yang lain juga hanya Pak Tanak itu menyampaikannya mungkin maksudnya bahasa ini soal operasi itu direncanakan menguntit orang, kan beberapa kali sebenarnya OTT juga gagal. Ini kan tidak pernah diberitakan itu. Ada menunggu di stadion sampai sehari semalam sampai nggak berani kencing begitu. Tapi kan kemudian gagal karena tidak diserahkan. Nah, kayak gitu-gitu sesuatu tapi yang menarik Bang, kemarin waktu Pak Johanis Tanak mengungkapkan rencana untuk menghapuskan OTT itu respon anggota DPR justru tepuk tangan. Ini maksudnya apa? Terima kasih Pak Tanak sudah membuka sesuatu yang selama ini terbungkus dengan
dengan rapi di DPR gitu, bahwa mereka sebenarnya mungkin takut OTT ketika akan dihapuskan langsung tepuk tangan gembira gitu ya itu mungkin tidak semuanya lah, tapi kan nampaknya kayak spontanitas begitu, tepuk tangan lu kok. Bang harusnya, Habib, ya. tanggapannya Bang Habib tadi apa yang disampaikan oleh Bang Boyamin mengenai tadi kemarin itu sorak-sorai dari anggota DPR ketika disampaikan bahwa sudah tidak ada lagi lah OTT, dihapuskan lah gitu. Ya, jadi teman-teman juga jangan terlalu gampang memframing lah ya. Saya kan memimpin rapat tersebut 4 hari berturut-turut dari pagi sampai malam. Ya, saya tahu suasana psikologisnya. Teman-teman harus paham juga sebagian besar anggota Komisi 3 saat ini itu 65%-nya adalah orang baru. Ya, mereka yang pertama kali menjadi pejabat negara, ya, tidak punya catatan apapun terkait hukum masing-masing, ya, bagian besar. Nah, ya, suasana yang terjadi, Pak Tanak ini kan seorang ahli hukum, selain sebagai mantan jaksa, ya, beliau menjelaskan dengan detail berikut dasar-dasar hukumnya, ya, persoalan-persoalan yang ditanyakan oleh anggota Komisi 3 DPR RI dengan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang KPK. Beliau hafal betul pasal per pasal dan filosofinya. Ini yang membuat teman-teman terpukau dengan penjelasan beliau. Sehingga ketika ada penjelasan yang masuk akal, ya, termasuk soal kritisi beliau terkait OTT yang disperindikan dan lain sebagainya, teman-teman mengapresiasi. Bukan hanya pada Pak Tanak, coba teman-teman ikuti lah. Ketika Dewas dan lain sebagainya, ketika ada yang performanya cukup bagus, ya, diberikan apresiasi oleh teman-teman. Ya, pikir itu hal yang wajar. Jadi tolong ya, silahkan saja teman-teman memberitakan, tapi jangan dibungkus dengan sangka, ya, dengan tuduhan jahat seperti itu. Kita lihat sama-sama nanti siapa ke depan, ya, di antara teman-teman tersebut, ya, yang bisa benar-benar menjalankan tugasnya dengan prinsip-prinsip integritas. Ya Bang Habib, tapi kita ingin tahu kalau Bang Habib sendiri tanggapannya untuk dihilangkannya OTT ini seperti apa. Tapi tahan dulu jawabannya Bang Habib, kita akan jeda dulu, nanti kita akan kembali lagi di Enggak begitu juga, Pak Tanak enggak ngomong. Kembali lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita langsung ke Bang Habib. Bang Habib, kita bukan mau memframing, tapi ingin mengkonfirmasi sebenarnya tanggapan dari Komisi 3 DPR sendiri ini seperti apa kalau ada usulan operasi tangkap tangan ini dihapuskan. Itu kan bisa sengaja nggak sengaja, ya. Kalau teman-teman boleh mengkritik, tentu boleh juga dikritik dong. Boleh Bang. Boleh nggak? Pakat nggak? Ketika kita memberitakan. Iya, silakan Bang. Dilanjutkan, waktu kita sudah terbatas. Iya. Halo. Ya, kan kita kan membicarakan peristiwa yang terjadi 1,5 jam, 90 menit Pak Tanak bicara, ya. Kalau yang saya tangkap, beliau bukan ingin menghilangkan OTT, justru sebaliknya. OTT itu sesuatu yang memang bisa dilakukan oleh siapapun, bahkan juga oleh orang yang bukan berpredikat sebagai penegak hukum. Karena kalau definisi KUHAP, ya, ini yang dikutip beliau, tertangkap tangan adalah tertangkap ketika melakukan atau sesaat setelah melakukan. Ada maling motor kepada penegak hukum. Yang beliau kritisi itu adalah bahwa KPK ini jangan semata-mata hanya mengandalkan operasi tangkap tangan dalam konteks memberantas korupsi. Beliau lebih mendorong yang disebut namanya case building, membangun konstruksi perkara dari awal, ya kan, ya, susunan dugaan perkaranya seperti apa, lalu melakukan tindakan yang sesuai dengan undang-undang dan mengungkap, ya, dengan terang dan jelas kepada masyarakat, lalu menangkap pelaku-pelakunya. Jadi dua hal memang, satu OTT yang memang akan mendapatkan pemberitaan yang bombastis, kedua case building. Case building ini, ya, pembangunan kasus ini biasanya yang diungkap jauh lebih besar jumlah kerugian keuangan negaranya, ya. Dan lebih banyak, ya, pelaku yang bisa dikenakan, bisa ditangkap dengan pembangunan case building. Nah, itu soal strategi. Jadi nggak mungkin OTT dihilangkan karena, ya, bukan OTT
dihilangkan, tangkap tangan dihilangkan. Karena itu memang bahkan diatur di KUHP. KUHP itu ada ya jauh sebelum adanya KPK. Ya. Jadi itu memang nggak ada masalah dengan yang namanya tangkap tangan. Cuma memang beliau lebih konsentrasi kepada case building. Itu yang menurut saya terjadi dalam dialog kami 90 menit di rapat dengan KPK kemarin. Bang Habib artinya tetap setuju ya, tadi Bang Boyamin bilang tetap setuju ya dengan adanya OTT ya Bang ya? Jadi OTT itu atau tangkap tangan, tepatnya tangkap tangan ya. Setuju nggak setuju itu diatur di KUHP, itu sah, itu legal. Dan siapapun bisa dilakukan, LSM juga bisa. Misalnya ya teman-teman semua masyarakat di desa, misalnya kepala desanya tertangkap tangan ya kan, menggunakan dana desa ya untuk keperluan pribadi bisa ditangkap tangan diserahkan kepada penegak hukum. Oke, Bang Habib. Baik, Bang Boyamin. Ya, prinsipnya akhirnya kan juga sudah titik temu bahwa tangkap tangan itu tetap boleh dan memang itu mereknya KPK di situ. Jadi jangan kemudian seakan-akan menjadi dihapuskan gitu, dan saya juga butuh dukungan dari Pak Habib dan Komisi 3 bahwa KPK tetap harus membangun tangkap tangan yang hebat gitu loh. Jangan kalah dengan Kejaksaan Agung, sekali OTT satu sabetan 1 T kemarin gitu kan terkait dengan hakim, dan itu menjadi dukungan masyarakat itu. Jadi sebenarnya merek ini supaya tetap dipertahankan dan diperbaiki, jangan seperti kemarin juga di Jawa Timur itu kepala desa dan camat ratusan juta di OTT oleh KPK kan ya. Terus terang aja kita ketawa, ini memang harus ada evaluasi terhadap KPK ke depan. Dan memang satu hal yang harus jangan dilupakan, KPK itu justru dia diberi kewenangan yang begitu besarnya untuk salah satunya pemberantasan korupsi itu pencegahan. Nah sekarang level saya selalu berkali-kali mengatakan KPK harus mampu memaksa, tanda kutip lah ya, pemerintah dan DPR juga nanti pencegahan itu sampai level mencegah tiris dan rembes. Kita ini kan mencegah bocor aja sulit. Bahkan kemarin proyek Kominfo, BTS Kominfo itu kerugian 80%. Itu bukan bocor lagi tapi jebol, itu banjir. Oke, terima kasih karena waktu kita terbatas. Kita harus sudahi perbincangan kita. Terima kasih juga Bang Habib. Oke, dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi harus diakhiri sampai di sini. Saya Andi Kumala dan saya Sira Safira mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.